Mondor amat, udah ngantuk tadi. Dari tadi udah ngantuk ya. Mudah-mudahan yang jawab salam naik haji, amin. Utang-utangnya lunas, amin. Minimal yang utanginnya lupa, amin. Maka saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sawah banyak kodok, izinin penceramahnya ikut duduk ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alimul ulama, para kesepuhan, para asatid wal ustadzat, wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang terhormat Bapak Lurah kita yang tercinta, Bapak Kepala Desa, Bapak Eri, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Ditambah rezekinya, amin. Istrinya tetap satu, amin. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa, Bapak Ustadz Abdul Mun'im beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau serta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan kesehatan, sehat walafiat, amin. Jadi DKM seumur hidup, amin. Masyarakat yang masih pengen bakmu untuk DKM. Serta para ustadz hadir juga di sini, ada guru kita Ustadz Muhib, ada Ustadz Menjat, ada Ustadz Hasan dan Ustadz yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hadir juga kesepuhan kita Abah Isra, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak RT beserta ketua pemuda, ketua pemudi, irmaja, irmaji, santriwan, santriwati, jombloan, jomblowati yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat dan hidayah, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama memperingati acara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita selalu limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua hadir di sini memperingati Isra dan Mi'raj mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa pergi ke Mekah walaupun jual sawah, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit perut, mudah-mudahan sakit perutnya hilang, amin. Yang lagi sakit kepala, mudah-mudahan kepalanya hilang. Saya tunggu ya, diaminin aja. Keren yang kepalanya nanti hilang itu bukan saya itu ya. Itu bapak-bapak ibu-ibu yang doain semuanya. Sakit kepalanya yang hilang. Alhamdulillah tahun ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di tengah situasi Covid-19 yang belum mereda,
tapi kampung Wadas Bojong tetap melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj ini ada 3 unsur. 3 unsur ini kalau tidak terpenuhi maka tidak ada peringatan Isra dan Mi'raj. Apa 3 unsur ini? Yang pertama ada yang diingatkan, ada jamaahnya. Yang kedua ada yang mengingatkan, yaitu penceramahnya. Jauh-jauh ketua DKM undang dari Serang. Dari Serang ceramah lagi. Mulut kemarin ceramah di sini. Kemarinnya lagi ceramah. Mudah-mudahan gak bosan ya dia. Bosan kan ibu? Bosan nggak? Bosan ya. Tapi mudah-mudahan aja bosan guys. Yang penting materinya lah. Jangan dilihat orangnya, kata di Mahfuzat, ungdur makola wala tangdur man kola. Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau saya mengatakan bukan siapa-siapa, tapi isinya, materinya insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang ketiga ada yang diingatkannya. Yang pertama tadi ada yang diingatkan jamaahnya, yang kedua ada yang mengingatkan, yang ketiga apa yang diperingati. Kalau 3 unsur ini tidak terpenuhi maka tidak ada peringatan Isra dan Mi'raj. Contoh yang pertama, ada yang diingatkan, peringatannya ada, tapi yang mengingatkannya nggak ada. Contoh jamaah hadir semua di sini, penceramahnya nggak datang, bubar insya Allah. Contoh yang kedua ada yang memperingati, yang diingatkannya tidak ada, peringatannya ada. Contoh saya, bapak-bapak, ibu-ibu, peringatan Isra dan Mi'raj ini sangat penting untuk kita semua. Ternyata jamaahnya nggak ada, ngomong sendiri, ngebacot sendiri, persis kayak orang gila. Jadi ngomong sendiri, nggak ada jamaahnya. Orang gila itu kayak gitu. Ngomong dewek, nggak ada yang dengerin. Ceramah dari mana itu, ngomong sendiri di masjid, jamaahnya nggak ada. Maka alhamdulillah di kampung Wadas ini, alhamdulillah warganya selalu memperingati peringatan hari besar Islam. Terutama pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita selalu memperingati Isra dan Mi'raj? Padahal tahun kemarin kita memperingati Isra dan Mi'raj. Sebelumnya kita memperingati lagi. Sebelumnya memperingati lagi, hampir setiap tahun kita selalu memperingati Isra dan Mi'raj. Sebenarnya kitalah yang diperingati lewat Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi di Isra Mi'raj ini? Ternyata di Isra Mi'raj ini ada satu peristiwa yang sangat agung dan bersejarah bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad Isra. Ada 2 peristiwa, Isra dan Mi'raj. Awas ini jangan sampai ketukar. Kadang-kadang Isra Mi'raj pokoknya mah apa Isra Mi'raj itu nggak tahu. Pokoknya saya mau memperingati Isra Mi'raj aja. Ternyata Isra artinya berjalan, min kalimati sara yasiru isra'an. Jadi Isra artinya Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah. Kalau sara yasiru artinya Nabi Muhammad berjalan, kalau asra Nabi Muhammad dijalankan. Siapa yang menjalankan? Yang menjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Nabi Muhammad dijalankan? Nabi Muhammad dijalankan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi di kalimat ini Allah menggunakan kalimat subhana. Ini kalau kita teliti dalam tafsir, kenapa Allah tidak menyebutkan dirinya sendiri? Asrallah, sarallah bi abdihi, tetapi Allah mengungkapkan kalimat ini dengan mengawali dengan kalimat subhana. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra.
Maha suci Allah yang telah menjalankan. Artinya Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri. Kalau kita pikir secara logika, Nabi Muhammad jalan dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa. Kalau kita berpikir secara logika, kita tidak mungkin bisa memahami bagaimana Nabi Muhammad jalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam, bahkan bisa pulang lagi ke Mekah. Padahal zaman itu belum ada kendaraan seperti sekarang. Kalau ditempuh dengan jalan kaki atau naik onta, perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa itu ditempuh dengan waktu 7 hari 7 malam dengan onta. Padahal ketika itu belum ada pesawat, belum ada kendaraan, belum ada Fortuner, belum ada Pajero, belum ada macam-macam kendaraan. Tetapi Nabi Muhammad bisa berjalan, artinya bisa dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa, bahkan kembali lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Itu namanya mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu adalah amrun khariqun anil adat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipikir secara logika. Contoh dulu, orang-orang dulu enggak berpikir haji itu. Dulu haji itu tahun 80, tahun 70-an dari Indonesia menuju Mekah, perjalanan pulang pergi butuh waktu 4 bulan. 40 hari perjalanan berangkat, 40 hari ada di Makkah, 40 hari lagi pulang. Dulu 4 bulan perjalanan haji, sekarang perjalanan haji bisa 25 hari. Artinya dari Indonesia menuju Makkah bisa ditempuh dengan waktu 8 jam. Orang-orang dulu mengatakan, wah, mana mungkin berangkat haji dari Indonesia menuju Makkah bisa 8 jam. Dulu berpikir gitu. Sekarang bisa memungkinkan dari Indonesia menuju Mekah ditempuh dalam waktu 8 jam. Bahkan bisa ditempuh dengan waktu 1 jam dengan cara naik kapal jet. Cepat 1 jam, set nyampe. Nah, 1 jam nyampe. Karena dulu belum terpikirkan oleh kita. Bahkan orang-orang dulu mengatakan, apa bahasa Arabnya masjid di tengah laut? Apa kira-kira bahasa Arabnya? Mustahil. Sekarang terbukti, sekarang ada masjid di tengah lautan. Masjid yang ada di tengah lautan ada. Orang dulu nggak terpikir demikian. Orang-orang dulu katanya, apa bahasa Arabnya pesawat nggak turun-turun, kapal nggak turun-turun. Lama tak turun. Orang-orang dulu. Orang tidak terpikirkan secara logika, itu namanya mukjizat. Karena mukjizat adalah amrun khariqun anil adat, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau adat, namanya mukjizat. Itulah mukjizat Rasulullah, bisa dari kota Makkah menuju Masjidil Aqsa, bahkan ke langit ke-7, dan bahkan naik ke Sidratil Muntaha dalam waktu 1 malam, balik lagi ke Mekah. Luar biasa mukjizat Nabi Muhammad. Kalau kita berpikir secara logika, menggunakan logika manusia, maka kita tidak akan bisa nyampe. Yang ada gila, yang ada edan. Contoh, ada semut dari Wadas ke Jakarta. Saya mau ke Jakarta pakai baju, ternyata dalam baju ada semut nempel di baju. Saya berangkat dari Wadas jam 7, nyampe Jakarta jam 9. Urusan di Jakarta selesai, jam 10 pulang, jam setengah 12 nyampe lagi ke Wadas. Saya lepas baju saya taruh lagi di gantungan. Ternyata semut masih nempel di baju. Semut yang tadi nempel di baju turun dari gantungan baju, cerita ke semut yang lain. Wahai warga semut, percayalah, saya barusan dari Jakarta. Kata semut yang lain, orang gila kamu, semut edan kamu tuh.
Mana mungkin di Jakarta, dari jam berapa Mut kamu berangkat? Saya berangkat dari jam 7. Terus nyampe Jakarta jam berapa? Jam 9. Terus kembali lagi ke sini jam setengah 12 sudah nyampe lagi ke Wadas. Kata semut, semut edan. Mana mungkin? Kenapa? Karena semut hanya berpikir dengan logika semut. Kalau semut berpikir dengan logika manusia, itu sangat mungkin. Kata semut, mana mungkin? Saya, kata semut, jalan dari Wadas 2 jam baru nyampe ke Dukuh Kaum. Lah bagaimana 2 jam bisa nyampe Jakarta? Kata semut yang lain. Padahal kalau semut berpikir dengan logika manusia, semut itu masuk logikanya. Oh, ternyata semut itu nempel di baju, ikut ke Jakarta, pulang lagi nyampe jam setengah 12. Itu kalau pakai logika manusia. Begitupun kejadian Isra dan Mi'raj ini, kalau kita berpikir dengan logika manusia, kita tidak akan pernah bisa terpikirkan. Saya contoh, orang dulu mengatakan, oh beraknya di Serang, ceboknya di Jakarta. Kira-kira mungkin nggak begitu? Oh, mana mungkin? Terus bagaimana berak di Serang, cebok di Jakarta? Orang dulu tidak terpikirkan. Lah saya udah pernah terpikirkan. Saya berak di Jakarta, cebok di Yogyakarta. Bisa. Ketika saya naik pesawat dari Jakarta, dari Cengkareng, naik Garuda Indonesia, Bapak Ibu yang terhormat, sekarang kita sedang berada di atas Jakarta. Pramugari ngasih makanan, ngasih susu kayak gini nih. Ngasih susu, ngasih makan, saya minum. Ternyata mules. Habis makan mules. Masuk ke toilet, masuk ke kamar mandinya pesawat, berak, BAB, baru lagi ngelamun. Pramugari udah ngomong lagi di mic. Bapak Ibu penumpang yang terhormat, sekarang kita sudah sampai di Yogyakarta. Sebentar lagi kita akan turun di landasan Yogyakarta. Ternyata bisa. Habis baru pengumuman tadi, baru cebok. Berarti apa tandanya? Berarti saya beraknya di Jakarta, ceboknya di Yogyakarta. Orang dulu tidak pernah terpikirkan, sekarang ternyata bisa terpikirkan. Begitupun Isra dan Mi'raj dulu nggak terpikirkan. Dulu nggak bisa mana mungkin Nabi Muhammad nggak ada sayapnya, mana mungkin bisa nyampe ke Masjid Aqsa. Dulu nggak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Bahkan sampai sekarang pun kalau naik pesawat dari Mekah menuju Yerusalem membutuhkan waktu 3 jam. 3 jam bapak-bapak ibu-ibu dari Mekah ke Masjid Aqsa itu naik pesawat. Tapi Nabi Muhammad bisa sekedip mata sampai dari kota Makkah menuju Masjidil Aqsa. Luar biasa, itu hebatnya Nabi Muhammad. Mukjizat. Itu namanya mukjizat. Apa sih hikmahnya kita memperingati Isra dan Mi'raj ini? Ternyata kejadian Isra Mi'raj ini bukan semena-mena Allah menjalankan Nabi Muhammad, tetapi Allah mau memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan sholat sehari semalam 50 waktu. Awalnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, kamu diberikan perintah untuk menjalankan sholat 50 waktu sehari semalam. Kira-kira berat gak Bu? Pak, sehari semalam 50 waktu. Jujur, sehari 5 waktu aja masih berat. Sehari 5 waktu aja masih sering ketinggalan. Sehari 5 waktu aja masih sering bolong. Betul gak Bu? Sehari 5 waktu aja kita masih berpikir, waduh sholat lagi. Jangankan sehari 50 waktu, sholatnya agak lama aja kita sudah ngeluh. Apalagi kita sedang sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Biasanya kalau sudah bulan Ramadan ini pilih-pilih imamnya yang cepat itu favorit. Kalau imamnya lama sepi jamaahnya. Betul nggak di Wadas itu? Nggak di Wadas tuh. Kalau imamnya cepat ramai jamaah. Kalau imamnya lama sepi jamaahnya.
Kalau Al-Fatihahnya satu napas rame. Kalau Al-Fatihahnya dicicil, kata orang Serang dipetani. Dipetani itu satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata Muhammad. Selesai sholat protes, Ustaz, kok terawihnya lama? Kalau sholatnya lama, terawihnya bacanya lama, itu namanya bukan terawih. Itu namanya sholat dong Pak Ustaz. Kalau terawih mah cepet. Emang dipikirnya terawih itu bukan sholat apa? Bagian imamnya yang bacanya cepat, Al-Fatihah satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan amin jawabannya, tapi hajar leh. Cocok nih jadi imam nih. Itu mah di Serang adanya. Di Serang, Bu, enggak ada di Wadas. Tapi asalnya udah di sini, asalnya. Itulah kita. Sholat aja kadang ngeluh, lama sedikit ngeluh. Bahkan jangankan sholat, doa lama aja ngeluh. Kadang kita minta doa Pak Ustaz, minta doa ya, doakan saya. Jadi akan lama setengah jam. Kaki udah gak tenang. Lama amat doa kemana-mana gitu. Padahal doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a usilahul mukminin. Tetapi kita kadang ngeluh, suka nggak betah kalau ada doa panjang-panjang. Betul nggak Bu? Cocok apa cocok nih? Cocok ya? Berarti benar. Asalnya dari saya, ada dari Wadas dari saya. Karena cocok dari saya dari Wadas. Hadirin dirahmati Allah. Maka kejadian Isra dan Mi'raj ini, kata tadi Pak Lurah, kita memperingati Isra Mi'raj ini untuk meningkatkan iman kita kepada Allah dan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dengan adanya Isra Mi'raj, dengan kita memperingati Isra Mi'raj ini, kita mengenang kembali, memperingati sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita memperingati Isra Mi'raj, iman kita bertambah. Iman kita bertambah kepada Al-Quran, iman kita bertambah kepada Rasulullah. Kalau iman kita tambah kepada Rasulullah, nanti iman kita tambah kepada Allah. Kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Khotib kan sering ngomong tuh khotib Jumat, bapak-bapak kalau ngedengerin khutbah Jumat, kalau nggak tidur ketika Jumatan, ketika khotib berwasiat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, insya Allah akan bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, kita akan menjalankan perintah-perintah Allah. Kita akan menjalankan sholat 5 waktu yang diperintahkan kepada kita semua. Kalau kita sudah bertakwa, menjalankan 5 waktu, iman jojor, sholat 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru selesai azan. Tar qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru qomat. Selesai qomat, Allahu Akbar, imam baru takbir. Waladdallin, baru Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru rakaat pertama. Betul nggak Bu? Pak, kadang kita kalau ada suara azan kita kadang suka lalai. Giliran azan dilarang pakai toha baru kita. Baru itu Menteri Agama melarang azan pakai toha.
Giliran azan mah kitanya nggak datang ke masjid. Giliran azan dilarang pakai toa, kita paling terdepan membela. Betul ya? Betul kan? Betul. Makanya mulai sekarang nih, setelah kita memperingati Isra dan Mi'raj, iman kita bertambah, takwa kita bertambah. Kalau mendengar azan, kita bersegera ke masjid. Kalau ada pengajian, kita datang ikut pengajian. Kadang kita kalau ada pengajian, Ustaz Muhyidd umumin, bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini insya Allah akan diadakan pengajian. Ayolah, pengajian doang. Udah sering, udah nonton YouTube. Saya mengajinya sama Abdul Somad, saya mengajinya sama Ustaz Adi Hidayat. Apalah ngaji di sini? Siapa sih yang ngisi? Nggak terkenal gitu. Betul nggak Bu? Bahkan tadi kata Pak Lurah gitu, ngaji mah kudu ada gurunya. Apalagi sekarang zaman Covid Corona, ibu-ibu yang sekolah anaknya di sekolah umum, sekolahnya online. Sekolah online itu yang menambah pinter ibu bapaknya. Anaknya mau tambah bodoh, anaknya menambah nggak bisa apa-apa. Sekolah online kan? Dikasih tugas 2 lembar, yang ngerjain ibunya. Betul nggak Pak? Yang ngerjain bapaknya. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak, pondokin anaknya. Sekolahkan anaknya di pondok pesantren. Karena kalau kita sekolah ke pondok pesantren, insya Allah bersanad, nyampe sanadnya ke Rasulullah. Ustadz-ustadznya, guru-gurunya, insya Allah punya sanad. Kalau ngaji ke Google nggak ada sanadnya, berarti nggak boleh dong ngaji Google. Boleh, cuma harus ada gurunya. Kalau ngaji itu harus ada gurunya. Jangan ngajinya ke YouTube. YouTube mah hanya ngomong di handphone doang. Bahkan dalam kitab tuh man la sayqalahu fa saytanu saytuhu, barang siapa kita belajar tanpa guru, maka setanlah gurunya. Na'udzubillah. Maka beruntung yang anak-anaknya di pesantren. Jangan takut mondokin anaknya di pesantren. Sekarang kadang adalah Pak Ustaz, mondokin anak saya di pesantren mau jadi apa nanti gedenya? Kata ibu-ibu, bapak-bapak, Ustaz, anak saya mondok di pesantren, nantinya kalau lulus dari pesantren nggak bisa kerja. Kata siapa? Kalau ada yang ngomong gitu tuh pengen minta sumpelin dulu. Justru lah lulusan dari pondok pesantren itu berguna untuk masyarakat. Saya lulusan pesantren, sampai sekarang saya bangga menjadi santri. Nggak pernah malu saya jadi santri. Saya selalu mengatakan saya ini santri. Saya kalau ditugaskan insya Allah selalu siap. Apalagi kalau ditugaskan sama guru, sama kasepuhan, selalu siap. Santri mah pantang nolak santri. Kata siapa santri nggak bisa kerja? Santri itu penghasilannya lebih besar daripada PNS. Jujur, santri pulang ke rumah suruh ceramah nih santri nih, Isra Mi'raj, sekali ceramah amplopnya 2 juta, sejam doang. Saya suruh ceramah Isra Mi'raj 3 juta, sekali ceramah sejam. Ya tahu di Serang itu kan? Di sini ada Pak Lurah. Ini di Serang ya, cerita Serang. Nggak tahu kalau di sini mah. Pasti udah diingetin kan kayaknya sudah. Kecuali belum diingetin. Ada lurah lah kan di sini. Malu ya. Mau ngasih dikit malu ya. Ada Pak Lurah. Ini dari Serang Pak Lurah. Santri nih. Santri mah air aja nih jadi duit. Ada datang ibu, bapak-bapak, Ustaz, Bang santri, tolongin istri saya mau melahirkan, tolong minta air. Bawa air ini, airnya dibuka dulu. Buka, ada susah. Air kan? Nah, diminum dulu. Air doang santri jadi uang. Datang Pak Ustaz minta air, istri saya mau melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bawa istri kamu.
Atur nuhun Pak Ustaz, ini amplopnya. Udah nggak usah amplopan, ikhlas. Tapi ini udah niat Pak Ustaz. Yang dari kalau udah niat Pak Ustaz ya gitu. Barang diambil yang dikantongin, santri pulang. Ayo bapak pulang kan, barangnya belum lama baru nyampe gerbang masjid ini kan. Kalau ikan masih ada, masih tebel. Ternyata ketukar amplopnya. Yang dikasih amplop kosong, yang isinya masih ada di kantong. Balik lagi, Ustaz, hampura apa? Itu amplopnya. Kenapa amplopnya? Ketukar. Oh kan, kata saya kan, mending gak usah. Tapi ini udah niat Ustaz, ini udah niat. Kecuali kalau orang udah niat kan dari rumah, dan niat bawa amplop ke sini kan. Barang udah pulang, dibuka, isinya 19.000. Nah, alhamdulillah. Ping gitu doang 19.000. Santri itu paling kecil. Bang saya mikir kenapa 19.000? Oh ternyata sebelum datang ke sini beli amplop dulu warung 1.000, dapat 2. Yang dikasih yang kosong. Itu baru ping gitu doang 19.000. Santri, hebatnya santri. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak, pondokin anaknya di pondok pesantren, sekolahkan anaknya di pondok pesantren. Insya Allah kalau anaknya di pesantren orang tuanya tenang, nggak ada santri mah tawuran, santri Al Mubarak tawuran sama Darul Istiqomah, nggak ada sejarahnya santri pondok pesantren tawuran sama pesantren lain, nggak ada. Yang ada santri mah rukun, tenang, paling banter kalau mau tawuran itu. Tawuran bukan tawuran, bercanda. Kalau di sekolah umum bercanda tawuran bawa gear, bawa ring gitu ya. Kalau santri paling bawa sarung sabet celepet. Nah, gitu kan santri. Itu santri. Hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali ke Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj ini bukan semena-mena Allah langsung mengisra dan mi'rajkan Rasulullah, tetapi ada kejadian-kejadian sebelum Isra Mi'raj yang terjadi kepada Rasulullah. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu, Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan, Rasulullah menghadapi ujian yang terbesar. Rasulullah ketika itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Kenapa dinamakan tahun duka cita? Karena pada tahun itu ketika Rasulullah berumur 51 tahun, ada 2 orang yang tercinta, 2 orang yang tersayang meninggal dunia. Bahkan sebelum kejadian ini, sebelum tahun Amul Huzn, Rasulullah dimusuhi oleh warga Makkah. Kenapa Rasulullah dimusuhi oleh warga Makkah? Karena Rasulullah menyampaikan kebenaran. Karena Rasulullah berdakwah, maka dakwah itu enggak semulus pahanya perempuan. Dakwah itu pasti ada halangan. Dakwah itu pasti ada kerikil. Dakwah itu pasti ada orang yang tidak senang. Begitupun Rasulullah ketika dakwah, ketika Rasulullah dakwah untuk sendiri, tidak ada orang yang musuhi Rasulullah. Tetapi kalau Rasulullah sudah dakwah untuk umum, Rasulullah dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan bukan hanya dimusuhi, Rasulullah ingin dibunuh ketika itu. Ketika Rasulullah ingin dibunuh, orang yang selalu membela Rasulullah, orang yang selalu terdepan membela Rasulullah pada tahun itu, pada Rasulullah umur 51 tahun, istri Rasulullah wafat yang bernama Khadijah. Belum lama istrinya wafat, pamannya wafat di tahun yang sama. Jadi 1 tahun 2 orang yang paling dicintainya wafat atau meninggal dunia. Baru istrinya wafat, belum kering air mata, pamannya wafat. Istri Rasulullah itu luar biasa membela Rasulullah. Hartanya, jiwanya diserahkan untuk Rasulullah. Khadijah itu dikenal dengan orang kaya yang dermawan. Bukan hanya kaya, tetapi juga selalu memberi. Itu Khadijah. Bahkan kata Khadijah, kalaulah seandainya engkau wahai suamiku berjalan di tengah jalan, ada kubangan air, aku siap menjadi alasnya agar engkau tidak kebasahan
di kubangan air. Luar biasa, nggak ada di sini yang istri seperti Khadijah, kecuali istri saya. Karena ada istri saya di rumah ini. Luar biasa Khadijah. Orang yang selalu membela Rasulullah, orang yang terdepan membela Rasulullah wafat. Semakin orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab semakin menjadi-jadi ingin membunuh Rasulullah. Oh, sekarang udah nggak ada istrinya, sekarang kita bunuh Rasulullah. Belum lama istrinya wafat juga pamannya. Orang yang selalu membela Rasulullah juga. Dulu ketika pamannya masih hidup, kalau mau membunuh Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, nggak enak ada pamannya. Kesepuhan Mekah. Ada pamannya, nggak enak sama pamannya itu petinggi Quraisy. Pada umur 51 tahun, istri dan pamannya wafat, Rasulullah ingin dibunuh ketika itu. Bahkan ada seruan kecaman, ada seruan embargo seperti Rusia sekarang. Rusia diembargo ekonominya. Nabi Muhammad pun sama. Bahkan sebelum kejadian Rusia diembargo, Rasulullah pernah diembargo oleh Abu Jahal. Warga Makkah tidak boleh ada yang bermuamalah dengan Muhammad, nggak boleh ada yang jual beli dengan Muhammad. Kalau ada yang menjual barang dagangannya kepada Nabi Muhammad, akan dibunuh hidup-hidup ketika itu juga. Sempit rasanya dunia. Kita bayangkan sebagai contoh, saya dimusuhin sama satu kampung aja, rasanya udah nggak betah di kampung. Apalagi saya dimusuhin satu kota, satu kabupaten Serang ngemusuhin saya, rasanya sempit dunia ini. Bahkan ketika itu Rasulullah ingin dibunuh hidup-hidup, wanted, dead or alive, hidup atau mati dicari. Jadi orang yang paling dicari nomor 1 di Mekah itu adalah Nabi Muhammad ketika itu. Nabi Muhammad dicari, dibuat sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad akan dibalas, akan diberikan hadiah dengan emas seberat orang yang membunuh tadi. Kalau beratnya 100 kilo, berarti dikasih emas 100 kilo. Karena di Mekah ini sudah tidak aman, maka usulan Zaid bin Harisah mengusulkan untuk pindah. Ya Rasulullah, aku lihat engkau di Mekah ini dimusuhi sama seluruh warga Mekah. Bagaimana kalau kita sekarang pindah tempat? Aku mendengar warga Taif itu warganya ramah-ramah, halus-halus seperti warga Petir. Warga Wadas ini ramah-ramah. Kalau ada pendatang baru ramah, welcome. Ayo kita pindah saja ke Taif. Usulan Zaid bin Harisah. Kalau begitu, ayolah kita pindah ke Taif. Ternyata kabar ini didengar oleh Abu Jahal. Didengar oleh Abu Jahal sampai Abu Jahal mengutus intelijen. Ada intelijen dulu kan, mengutus intelijen suruh datang ke warga Taif, suruh jangan nerima yang namanya Muhammad nih, karena di Mekah pun diusir. Intelijen nyampe ke Taif, warga Taif pengumuman, nanti ada orang datang ke sini 2 orang. Itu kalau ada 2 orang datang itu usir aja. Kalau 2 orang itu datang ke Taif, timpukin aja orang itu. Pogo di Mekah aja dimusuhin, diusir, sekarang datang ke Taif, orang gila itu yang datang nanti ke sini. Maka ketika Nabi Muhammad datang ke Taif beserta Zaid bin Harisah, baru sampai gerbang Taif sudah ditimpuki Nabi Muhammad, sudah ditimpuki oleh batu, ditimpuki oleh kotoran, ditimpuki oleh kotoran onta, kotoran kambing, kotoran kebo, kotoran manusia, ditimpuki pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Zaid bin Harisah, wahai warga Taif, salah apa kami sampai engkau rela untuk membunuh kami, rela menyakiti kami, dan kami padahal datang ke sini hanya untuk menyampaikan kebenaran. Ketika Rasulullah ditimpuki, bahkan menurut satu riwayat Rasulullah pelipisnya berdarah, badannya berdarah-darah sampai ke kaki, mengalir darah Rasulullah karena ditimpuki oleh warga Taif. Sampai-sampai Rasulullah ketika itu pergi lagi dari Taif, bersembunyi di balik suatu bukit. Rasulullah berdoa kepada Allah, Ilahi,
ila man yantakiluni, wahai Tuhanku yang maha menjalankan kami, ila man yantakiluni, am ila ba'idin yu'dini, am ila qaribin yu'dini, ana radin ma lam taghdab alayya, selama engkau tidak marah kepadaku aku ridho. Wahai Tuhanku yang menjalankan aku, hendak kemana lagi engkau menjalankan aku? Apakah engkau akan menjalankanku dari tempat yang dekat daripada Taif ini, kemudian aku disakiti lagi, atau engkau menjalankanku di tempat yang lebih jauh daripada Taif ini, lalu aku disakiti lagi? Ada radin, aku ridho ya Allah. Malam tabdom alayya, selama engkau tidak marah kepadaku aku ridho. Luar biasa Rasulullah itu. Sampai-sampai datanglah malaikat Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung datang kepada Rasulullah kededung. Wahai Rasulullah, engkau mau minta apa sekarang? Aku kabulkan semua permintaanmu. Kayak iklan-iklan jarum coklat itu, keluar dari lampu, keluar Om Jin. Minta apa? Aku kabulkan 3 permintaan. Nah, ini malaikat yang datang ke Rasulullah. Wahai Muhammad, mau minta apa engkau? Aku kabulkan semua permintaanmu sekarang juga. Minta apa sekarang? Ngomong. Kalau kamu minta warga Taif ini aku timpakan dengan Jabal Uhud, Gunung Uhud ini, aku angkat Gunung Uhud ini untuk aku timpakan ke warga Taif, aku bisa. Apa engkau mau bunuh warga Taif ini satu-satu? Saya bisa, kata malaikat ini. Apa saya mau balikkan Taif ini? Dibalik gitu. Jadi satu kota dibalikkan. Aku bisa, asalkan kau minta kepadaku. Sekarang juga saya laksanakan, kata malaikat. Geram sekali rasanya. Marah bener saya ini rasanya. Orang yang dicintai Allah ini disakitin orang kata ini. Ngomong wahai Muhammad, kata malaikat. Oh, apa malaikat? Nabi Muhammad jawabnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan wahai malaikat, jangan kau timpakan, jangan kau sakiti warga Taif itu seperti dia menyakiti saya. Jangan. Warga Taif ini menyakiti saya karena mereka tidak tahu, karena mereka kemakan hasudan dari Abu Jahal, karena mereka kemakan hoax. Jadi hoax itu udah ada dari dulu, bukan zaman sekarang aja ada hoax. Ini hoax itu dari dulu udah ada. Jadi Abu Jahal itu sudah menciptakan hoax dari zaman dulu. Jangan, kata Nabi Muhammad. Kalau begitu apa mau Muhammad? Engkau tidak mau warga Taif ini disakiti, engkau tidak mau warga Taif ini dibunuh satu persatu, padahal dia telah menyakiti kami. Apa permintaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad minta Allahumma hdi, ya Allah berikanlah mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya warga Taif ini tidak tahu apa-apa. Ya Allah, jadikan warga Taif ini 100% orang Islam. Jadikan anak keturunan warga Taif ini Islam semuanya. Terbukti doa Rasulullah. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu kalau datang ke warga Taif, umrah ataupun haji nanti main ke Taif, 100% warga Taif ini Islam berkat doa Rasulullah. Kalau saya nih, contohnya saya nih, dari Serang datang ke Wadas baru nyampe gerbang masjid udah ditimpukin sama bapak-bapak ibu-ibu, ditimpukin sama batu, ditimpukin sama kotoran. Saya pulang lagi baru nyampe Cigodeg, datang malaikat, wahai saya dulu marah bener saya kamu ditimpukin sama warga Wadas tuh tadi. Mau kamu apakan warga Wadas itu? Mau dibunuh satu-satu tak? Atau Gunung Krakatau saya cabut beserta lahar-laharnya, saya timpakan ke warga Wadas? Bisa sekarang juga. Minta kalau minta. Kalau saya nih, bener sakit hati bener saya sama warga Wadas. Ya Allah, belum hilang rasa sakit hati ini kalau warga Wadas belum mati satu saat. Kalau saya nanti dulu malaikat, sabar. Waduh, kebeneran lagi sakit hati nih katanya. Tolong ya malaikat, warga Wadas nih dipelintirin lehernya satu-satu sampai mati. Terutama yang paling pertama DKM dulu. DKM ini yang undang DKM. Yang kedua tolong lurahnya dulu. Habis DKM tolong lurahnya. Lurah itu orang yang berpengaruh di Wadas tuh. Habis lurah baru ketua pemuda, RT, RW, Irmaja.
baru yang lainnya satu-satu dipelintirin lehernya sampai mati. Kalau saya, untung saya emang nggak kayak gitu, nggak disakitin. Kalau disakitin datang malaikat tuh, waduh kebenaran nih. DKM harus orang pertama mati nih kalau DKM. Di situ baru jajaran-jajarannya dan semua hadir di sini. Itu kalau saya, untung bukan saya ketika itu, Nabi Muhammad untungnya. Nabi Muhammad enggak dendam. Nabi Muhammad ngasih pengampun Nabi Muhammad. Bahkan ada orang yang pengen ngebunuh Rasulullah. Ibnu Muljam namanya, Ibnu Muljam. Pengen ngebunuh Rasulullah sampai Rasulullah tuh geram. Saya ini merasa tidak aman. Mau keluar rumah takut sama dibunuh Ibnu Muljam. Bahkan sahabat-sahabat yang lain minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau membolehkan Ibnu Muljam ini kalau ketemu di jalan mau saya bacok ke Ibnu Muljam, boleh enggak ya Rasulullah? Jangan engkau sakiti orang yang menyakiti saya. Itu Rasulullah hebat. Kalau kita kalau ada yang menyakiti kita, rasanya pengen tak wabuk orangnya. Bahkan Rasulullah itu tahu nama tapi tidak tahu orang. Ternyata Ibnu Muljam ini datang ke Rasulullah diam-diam. Ya Rasulullah, saya dengar engkau ini mau dibunuh sama Ibnu Muljam. Iya. Marah nggak engkau ya Rasul? Nggak marah. Kalau seandainya Ibnu Muljam datang ke sini nih, mohon ampun, minta maaf, mau dimaafin nggak ya? Ya pasti dimaafin lah. Saya nggak marah. Ya Rasulullah, Ibnu Muljam itu saya. Kaget Rasulullah. Orang yang mau ngebunuh ada di depan mata. Ibaratnya orang yang mau ngebunuh itu nggak tahu, Rasulullah tuh nggak tahu Ibnu Muljam itu yang mana, cuma tahu nama doang. Kata Ibnu Muljam, kalau Ibnu Muljam datang ke sini minta maaf, mau dimaafin nggak kira-kira? Ya pasti saya maafkan. Ya Rasulullah, saya sebagai Ibnu Muljam ini, saya minta maaf kepadamu ya Rasulullah. Dimaafkan, maafkan. Kalau begitu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tuh, bayangkan. Orang masuk Islam gara-gara akhlak Rasulullah. Kalau kita mah boro-boro. Ada orang nyakitin kita, datang, saya minta maaf ya. Enak aja, nanti dulu. Balas dulu baru saya maafin. Kalau kita, untungnya bukan kita. Rasulullah luar biasa Rasulullah ini. Jadi Rasulullah itu enggak dendam, enggak marah, disakitin, dimusuhin sama warga Mekah, enggak marah Rasulullah. Disakitin sama warga Taif, enggak marah Rasulullah. Bahkan Rasulullah terusir dari kampung halaman, datang lagi ke Mekah dengan membawa bala tentaranya. Apakah Rasulullah membunuh satu persatu orang kafir? Tidak. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Barang siapa yang masuk ke rumahnya selamat. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram selamat. Padahal ketika itu Rasulullah bisa membunuh semua warga Mekah, tapi Rasulullah tidak marah, tidak dendam Rasulullah itu. Itu yang patut dicontoh kita dari Rasulullah lewat peringatan Isra dan Mi'raj. Sampai Rasulullah ketika itu kembali lagi ke kota Makkah, Rasulullah jalan kaki. Kurang lebih bapak-bapak ibu-ibu jalan kaki dari Mekah menuju Taif itu 9 kilo. 9 kilo jalan kaki. Jalan kaki yang niatnya datang ke Taif ingin minta perlindungan, kembali ke Mekah dengan tangan kosong bahkan dengan luka-luka. 9 kilo jalan kaki, Rasulullah capek, pengen minum, akhirnya minum susu dulu. Jadi perjuangan. Dakwah itu penuh perjuangan. Kalau kita dakwah, kalau kita menasihati orang, memberitahu kebenaran, kadang ada aja orang yang tidak suka. Itu wajar. Jangankan kita, Rasulullah pun ketika berdakwah banyak orang yang tidak suka dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah dakwah membawa kebenaran, bahkan Rasulullah membawa kebenaran langsung dari Allah kebenarannya. Tapi banyak orang yang tidak suka, apalagi kita
ketika dakwah menyampaikan kebenaran, pasti ada yang tidak suka. Itulah tantangan. Kalau kita mulus-mulus saja, itu nggak ada tantangan. Setan itu diciptakan, diturunkan ke dunia untuk menguji umat Nabi Muhammad. Hanya orang-orang yang lulus ujian yang insya Allah akan masuk surga. Kalau kita tidak lulus ujian, datang ke dunia setan mengganggu kita mengikuti setan, berarti kita tidak lulus ujiannya. Kalau kita bikin SIM di Polres, bikin SIM nggak lulus ujian, berarti gagal. Minggu depan kesini lagi. Begitulah kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Kita menyampaikan kebenaran, pasti ada saja orang yang tidak suka dan tidak senang. Wajar, biarkan saja. Yang penting kita terus selalu menyampaikan kebenaran. Akhirnya Rasulullah dari kota Taif kembali ke kota Makkah. Istirahatlah Rasulullah. Malamnya barulah kejadian Isra Mi'raj ini. Ketika Rasulullah tidur lelap di kota Makkah di Hijr Ismail, datang malaikat Jibril atas putusan Allah, atas perintah Allah, bersama para malaikat yang lain dikomandoi oleh malaikat Jibril menggotong Rasulullah bareng-bareng dari Hijr Ismail, digotong ke sumur Zam-Zam. Apakah malaikat Jibril tidak bisa menggotong Rasulullah sendirian? Bisa. Akan tetapi di sini kita diajarkan lewat malaikat kita untuk bersatu, untuk bersama-sama, saling tolong menolong. Itu hikmah daripada Isra Mi'raj ini. Padahal bisa saja Pak Lurah ini membiayai, Pak Lurah Eli, Pak Kepala Desa, bisa aja membiayai Isra Mi'raj ini. Tetapi yang diinginkan kepala desa ini, kita bareng-bareng gotong royong, itu yang diinginkan. Bisa saja padahal acara ini disponsori oleh Pak Lurah. Tapi insya Allah acara mulut gimana katanya? Sponsorin kan? Diraku kan? Karena udah ikrar. Mulut harus lebih besar katanya. Honornya juga lebih besar. Penceramahnya bukan saya, yang lain. Aku saya lagi. Gotong, namanya digotong bareng-bareng oleh para malaikat, dicuci hatinya. Sekali lagi Rasulullah hatinya, badannya dibelek, dibedah, dioperasi oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu dua kali dioperasi. Yang pertama ketika umur 5 tahun, Rasulullah hatinya dadanya dibelek, diambil hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Yang kedua ketika umur 51 tahun, ketika Rasulullah mau Isra dan Mi'raj, hatinya, dadanya dibelek, hatinya diambil, dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah dicuci dengan air Zam-Zam, Nabi Muhammad diperintahkan untuk naik buruk. Bagaimana Pak Ustaz, buruk itu gimana sih? Apakah kuda ada sayapnya? Apakah kuda mukanya muka manusia? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada gambar poster itu buruk itu kuda ada sayapnya, itu jangan 100% percaya. Itu hanya imajinasi, perkiraan. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang menjelaskan bagaimana bentuk buruk itu. Yang pasti Nabi Muhammad menaik satu kendaraan ini kendaraan surga. Naik buruk, sekejap mata Rasulullah itu sampai di kota Yerusalem atau di Masjidil Aqsa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Asra dijalankan, karena ini yang ngomong Allah, kita wajib percaya kepada Al-Qur'an. Satu ayat tidak percaya dengan Al-Qur'an, maka faqad kafara jiharan. Satu ayat kita tidak percaya, Ustaz, saya mau percaya sama semua Al-Quran, cuma ayat ini dong nggak percaya. Faqad kafara jiharan, detik itu juga dia kafir. Saya percaya Ustaz semua Al-Quran ini, cuma satu yang nggak percaya, alif lam mim, saya nggak percaya. Faqad kafara jiharan, detik itu juga orang itu menjadi kafir. Maka kita wajib percaya dengan Al-Quran, walaupun tidak mungkin dipikir secara logika. Kita mah logikanya terbatas. Kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tinggal ngomong pun, detik itu juga akan jadi.
Setelah Rasulullah sampai di kota Yerusalem atau di Masjidil Aqsa, Rasulullah diperintahkan untuk sholat. Sholat apa yang dilaksanakan? Sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak itu boleh dilaksanakan kapanpun. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat dimakmumi oleh seluruh malaikat, memenuhi semua Masjidil Aqsa ketika itu. Jadi Masjidil Aqsa penuh ketika itu oleh malaikat, diimami oleh Rasulullah SAW. Setelah 2 rakaat sholat, baru Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril untuk jalan-jalan. Naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam, silaturahmi dengan Nabi Adam, belajar dengan Nabi Adam. Itulah pentingnya silaturahmi. Lewat peringatan Isra Mi'raj ini kita diajarkan untuk silaturahim. Silaturahim yang muda datang ke yang tua. Jangan yang muda pengennya didatengin aja sama yang tua. Contoh Nabi Muhammad itu silaturahim ke Nabi Adam. Merasa Nabi Adam itu bapak nenek, bapak moyangnya. Datang Nabi Muhammad silaturahim ke Nabi Adam di langit pertama. Naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa. Belajar dengan Nabi Isa, belajar ilmu kedokteran. Naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yahya. Naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Naik lagi langit kelima, bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Muhammad naik ke langit ke-7. Disitulah malaikat Jibril terakhir mengantarkan, wahai Nabi Muhammad, hanya sebatas ini saya mengantarkan. Saya tidak bisa langsung mengantarkan ke Sidratil Muntaha. Setelah ke langit ke-7, Nabi Muhammad naik ke Sidratil Muntaha, langsung menghadap Allah, bertemu langsung dengan Allah. Disitulah di syair itu mengatakan bahwasanya aku melihat wujud Jibril aslinya itu ketika Nabi Muhammad berada di Sidratil Muntaha. Ternyata kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu sayapnya dari ujung kanan sampai ujung kiri, sayap kiri itu dari timur sampai ke barat, itu sampai di pelukan malaikat Jibril. Baru kali itu Nabi Muhammad melihat wujud malaikat Jibril yang aslinya ketika Nabi Muhammad berada di Sidratil Muntaha. Langsung di tempat di singgasananya Allah, menghadap Allah. Dapat perintah, wahai Muhammad, aku perintahkan engkau sholat sehari semalam 50 waktu. Nabi Muhammad enggak nolak. Sebagaimana santri kan, kalau disuruh guru, wahai saya maaf kata Pak Ketua DKM, guru saya Pak Ketua DKM, nanti surat remisi ya, saya sebenarnya tolong yang lain, karena Pak Ketua DKM maksa, ini memerintah. Instruksi paksa. Saya nggak bisa nolak. Baiklah, samina wa ata'na, walaupun berat rasanya. Takutnya bosen doang. Pak Ketua nggak bosen doang, warganya enggak. Ya ketua dong yang nggak lain bosen. Turunlah ke langit kelima, bertemu Nabi Musa. Silaturahim lagi, wahai Muhammad, sudah menghadap Allah, sudah. Apa yang diperintahkan Allah sholat 50 waktu, kata Nabi SAW, berat wahai Muhammad, minta dispensasi sama Allah. Naik lagi Sidratul Muntaha, minta dikurangin. Naik lagi ke Sidratul Muntaha, ya Allah, minta dispensasi pengurangan, dikurangin sama Allah jadi 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa, Muhammad udah dapat dispensasi, udah berapa? 45 kali sholat sehari malam. Waduh, masih berat. Minta lagi sama Allah, minta diturunkan lagi. Negosiasi ulang. Naik lagi. Ya Allah, minta diturunkan jadi 40. Turun lagi ke Nabi Musa, 40 masih berat, naik lagi. Turun, naik, turun sampai sholat sehari semalam 5 waktu. Kata Nabi Musa, oh 5 waktu dia masih berat. Minta dikurangin. Kalau bisa sebulan sekali sholatnya. Pokok umat saya aja, umat Yahudi, umatku, kata Nabi Musa, yang badannya gede-gede, tinggi-tinggi, keker-keker, seminggu sekali aja masih berat. Kono umat kamu yang congkring, jelek lagi, krempeng, bakal berat. Minta sama Allah. Kata Nabi Muhammad, saya malu rasanya kalau harus minta lagi kepada Allah. Malu saya rasanya.
insya Allah umatku tidak merasa keberatan. Umat yang mana tidak keberatan sholat 5 waktu? Orang umat Nabi Muhammad yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang beriman dan bertakwa. Tidak berat sholat 5 waktu, walaupun bacaannya panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata dulu. Gawat ini Al-Baqarah cuy. Kapok saya sholat di sini. Nanti kalau imam ini saya nggak mau lagi lah. Memang dalam Al-Quran itu dijelaskan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan 2 cara. Yang pertama bis sabri dengan cara sabar, yang kedua dengan cara salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat lakabiratun, pasti berat. Illa, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk mah walaupun bacaannya panjang tidak akan keberatan. Walaupun rakaat pertama Al-Baqarah insya Allah enggak keberatan. Cuma kalau besok lagi kapok. Mau sholat tarawih itu dilema imam. Mau cepat-cepat yang tua kasihan, mau lama anak muda enggak betah. Jadi gimana imam dia? Kadang di Serang ada imam yang dipecat sama makmum. Pecat aja imam itu, nggak cocok. Kenapa? Bacaannya lama kalau tarawih. Kalau gitu sholat tarawihnya 11 aja. Kalau bisa 5 aja kalau bisa. Jadi negosiasi. Jadi ada imam yang dipecat sama makmum. Itu di Serang adanya. Asalnya di Petir. Dari Serang, itulah di Serang, macam-macam lah di Serang. Cuma asalnya berpikir, kenapa ya berpikir terus asalnya jadi itu dilema imam. Mau bacaannya cepat, kasihan orang tua. Mau bacaannya lama, anak mudanya gak betah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya yang sedang-sedang saja. Bagaimana sedang itu? Nanti ini sebelum masuk waktu Ramadan ini ada tausiah untuk calon imam. Bagaimana yang sedang? Iya tidak cepat, ya tidak lama. Jadi win-win solution. Win solution gimana? Ya Al-Fatihahnya dibagi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Wayahnya baca tasbihnya sekali aja. Subhanallah azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah azim wa bihamdihi. Allahu akbar. Jadi sedang ya. Dan ini Pak, saya praktek jadi imam gitu di Serang. Tapi menyesuaikan. Imam yang baik itu adalah imam yang menyesuaikan keadaan makmum. Kalau makmumnya tua-tua yang nggak bisa cepet-cepet, ya wayahnya imamnya agak lama. Kalau makmumnya anak muda semua, pemuda-pemuda semua yang jadi makmum, wayahnya bacanya rada dicepetin. Nah, itu imam yang ideal itu imam yang bisa menyesuaikan keadaan makmum. Kalau makmumnya lagi ada acara banyak, habis ini acara PHB, wayahnya bacaannya jangan panjang-panjang, jangan surat baca rakaat pertama Al-Mulk, rakaat keduanya Al-Waqiah. Insya Allah makmumnya udah gak tahan gitu. Kembali lagi ke Isra Mi'raj nih. Bentar lagi ya, Bu ya. Lagi selesai nih. Dari mana tadi ya? Nah, perintah sholat 5 waktu. Kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang beriman bertakwa tidak akan tergoyahkan oleh bujuk rayuan syaitan. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah sebelum sholat subuh. Bayangkan, dari jam 11 berangkat, kembali lagi ke Mekah sebelum sholat subuh. Sebelum jam 5, jam 4 udah nyampe di Mekah.
Teknologi sehebat apapun, secanggih apapun, belum ada yang bisa menandingi kecepatan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Setelah kembali ke Mekah, besoknya Rasulullah pidato. Besoknya Rasulullah berdakwah. Siapa yang pertama didakwahi? Keluarganya. Jadi dakwah yang pertama itu keluarga terlebih dahulu. Keluarga Bani Hashim dikumpulkan, wahai Bani Hashim, kumpul di sini di Jabal Qubais. Setelah Rasulullah mengumpulkan keluarganya, wahai Bani Hashim, tahukah engkau, semalam saya habis dari kota Yerusalem, habis dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Mekah semalam. Apa kata keluarganya? Gila kamu Bang. Semenjak kapan kamu jadi gila? Itulah, kalau tidak dilandasi dengan iman, pasti menganggap Nabi Muhammad gila. Gila ya Muhammad. Mana mungkin dari Mekah ke Yerusalem, ke Masjid Al-Aqsa semalam, naik ke langit ketujuh, balik lagi? Nggak mungkin. Kata Abu Lahab, alihada jama'atana, cuma buat ngedengerin ngomong kosong kayak gini doang kita dikumpulkan. Tabbanna kayak Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Jadi Abu Lahab itu memaki Rasulullah, padahal Nabi Muhammad itu adalah ponakan Abu Lahab. Tabbanna kayak Muhammad. Semenjak itu Abu Lahab memusuhi Rasulullah itu ketika itu. Akhirnya kabar ini terdengar sekota Mekah. Oh, Muhammad udah gila sekarang. Gara-gara dimusuhin Mekah sekarang udah gilanya 100%. Kenapa gila? Gitu, kata warga Mekah yang lain. Oh, itu ngaku-ngaku udah ke Masjidil Aqsa. Semalam balik lagi, tambah gila. Di situ Nabi Muhammad, selain Nabi Muhammad itu diajak tamasya, diajak jalan-jalan, Nabi Muhammad juga setelah itu diuji oleh Allah. Iya, Nabi Muhammad diuji, sahabat Rasulullah lebih diuji ketika itu. Ada yang sahabat yang tadinya beriman, ngedengar gara-gara Nabi Muhammad ke Masjid Aqsa, jadi ragu mana. Wih, masa iya sih? Jangan-jangan saya mengikuti orang gila gitu. Tapi ada orang yang tidak ketemu Rasulullah jadi beriman kepada Rasulullah. Siapa itu? Salman Al-Farisi. Orang warga Persia mendengar Rasulullah Isra Mi'raj jadi beriman. Tapi ada sahabat yang tadinya beriman jadi ragu ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Sampailah kabar ini terdengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal ketawa. Hahaha, Muhammad udah gila sekarang, habis udah Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad diolok-olok di Jabal Qubais. Orang gila. Biasa kalau anak-anak kan gitu tuh. Orang gila. Abu Jahal keliling Mekah. Warga Mekah, sekarang Muhammad udah habis, udah gila sekarang. Woi, yang mengikuti Muhammad, kalian harus kembali ke agama nenek moyang kalian. Muhammad udah gila, udah stres sekarang, kata Abu Jahal. Sampailah terdengar oleh Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Jahal, Umar bin Hisham, siapa yang dimaksud gila? Itu junjungan kamu Muhammad sekarang udah gila. Kenapa gila? Ngaku-ngaku udah ke Masjid Aqsa, padahal mana mungkin ke Masjid Aqsa semalaman, naik on aja butuh 7 hari 7 malam, semalam kembali ke sini. Enggak mungkin. Kata Abu Bakar Siddiq, "Sodak, aku percaya apa yang dikatakan oleh Muhammad. Kalau gitu kamu lebih gila wahai Abu Bakar Siddiq," kata Abu Jahal. "Biarkan aku gila." Jadi Nabi Muhammad dikatakan gila, ternyata Abu Bakar Siddiq lebih gila, kata Abu Jahal. Kamu ini lebih gila wahai Abu Bakar Siddiq. Sejak itulah Abu Bakar Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq. Tadinya namanya Abu Bakar karena orang yang pertama kali percaya kepada Rasulullah dengan adanya Isra Mi'raj ini, kejadian Isra Mi'raj, maka diberikan gelar oleh Rasulullah namanya As-Siddiq. Orang yang percaya kepada Rasulullah. Sampai Abu Bakar Siddiq kembali ke Jabal Qubais, "Ya Rasulullah, aku mendengar engkau semalam habis dari Masjid Aqsa." "Ya betul wahai Abu Bakar Siddiq." "Wahai warga Makkah, sekarang saya tanya, Muhammad ini pernah nggak ke Masjid Aqsa?" "Nggak pernah." "Sebelumnya nggak pernah."
Kalau Nabi Muhammad ini mampu menceritakan keadaan Masjid Aqsa, apakah engkau akan percaya? Ya percaya. Karena dulu belum ada Facebook, belum ada internet, belum ada Google gitu kan. Kalau sekarang kan di Google Masjid Aqsa, catnya warna apa, keramiknya warna apa, tiangnya jumlah berapa, tahu. Dulu belum ada. Wahai Nabi Muhammad, bisakah engkau menceritakan keadaan Masjid Aqsa kepada warga Mekah? Bisa. Nabi Muhammad menceritakan Masjid Aqsa dengan detail sampai keramik-keramik yang rusak pun mampu diceritakan oleh Rasulullah. Jumlah tiangnya diceritakan oleh Rasulullah. Warna tiangnya, cat temboknya, gentengnya ada berapa diceritakan oleh Rasulullah. Akhirnya warga Mekah itu percaya. Betul apa semua yang diceritakan oleh Muhammad ini. Padahal belum pernah ke Masjid Aqsa, tapi mampu menceritakan Masjid Aqsa dengan detail sedetail mungkin. Bahkan kata Nabi Muhammad, ketika aku naik ke langit, aku melihat ada satu kafilah. Ada satu kafilah dari negeri Syam ingin ke Mekah. Di perjalanan ada kafilah ini sedang beristirahat. Ketika malam hari itu ontanya kabur dari rombongan itu. Aku katakan, wahai kafilah, ontamu tuh lari di kampung anu. Kampung anu tangkap sekarang. Akhirnya ketika kembali lagi Nabi bercerita, nanti akan ada warga Syam, ada kafilah dari negeri Syam datang ke Mekah. Jumlahnya 3 orang. Yang orang pertama itu naik onta, di lehernya ada kain warna merah. Nanti 3 hari lagi akan datang. Akhirnya warga Mekah itu 3 hari nungguin, benar ya. Kalau bohong habis sudah riwayat Muhammad. Akhirnya ditunggu-tunggu 3 hari belum datang. Akhirnya datang 3 orang kafilah dari negeri Syam. Ditanya ketika masuk Mekah, kamu orang negeri Syam? Ya betul. Apakah benar ontamu ketika malam kemarin hilang? Betul. Kemudian tahu dari mana ontamu ketemu? Ada suara dari atas langit ngasih tahu onta aku ada di kampung anu. Ketika aku berangkat kampung anu, ternyata betul onta saya ada di situ. Akhirnya ketika itu warga Makkah berbondong-bondong beriman kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya terhadap kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Jahal yang tadinya ingin menghabisi Nabi Muhammad, akhirnya warga Mekah berbondong-bondong masuk Islam ketika itu. Nambah palang Abu Jahal. Waduh, niat saya pengen ngehabisin Muhammad, malah lama banyak pengikut Muhammad. Gimana caranya? Udah usir aja dari warga Mekah, dari kota Mekah usir, bunuh aja yuk, kita sergap rumahnya. Akhirnya Abu Jahal ngumpulin pasukannya, pasukan terbaiknya, pasukan khusus, Kopassusnya ketika itu, Kopassus dikumpulin, sergap Muhammad, bunuh malam itu juga. Ketika ingin dibunuh, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melemparkan pasir kepada di luar rumah Nabi Muhammad. Akhirnya orang yang pengen membunuh Nabi Muhammad itu tertidur lelap semua. Nabi Muhammad ketika itu berangkat pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, hijrah bersama Abu Bakar. Jadi sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk pindah. Sahabat-sahabatku di Mekah ini sudah tidak aman, silakan pindah. Ada kloter 1, kloter 2, kloter 3. Kloter 1 dipimpin oleh Umar bin Khattab, kloter 2 dipimpin Utsman bin Affan, kloter 3 dipimpin oleh sahabat yang lain. Umar bin Khattab sebelum hijrah pidato warga Mekah, wahai warga Mekah, besok saya mau hijrah, besok saya mau pindah dari Makkah ke kota Madinah. Siapa yang pengen anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, silakan hadang saya di jalan. Insya Allah besoknya mati. Umar bin Khattab sama kloter pertama hijrah, itu enggak ada orang yang berani menghadap Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab jawara, orang yang paling ditakuti di Mekah. Enggak ada orang yang berani sama Umar bin Khattab. Bahkan setan pun lari dekat dari Umar bin Khattab, enggak mau papasan setan. Jadi setan itu, Umar bin Khattab kalau dari Wadas mau ke Serang,
Setan itu nggak mau papasan. Kalau Umar bin Khattab lewat curug, setan itu muter lewat bagus. Kenapa? Nggak mau papasan sama Umar bin Khattab. Itu hebat Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, dan hijrah ini pun tidak semulus apa yang kita kira. Ternyata hijrah Rasulullah penuh dengan tantangan. Di jalan, dihadang, ingin dibunuh sampai bersembunyi di Gua Hiro. Rasulullah bersembunyi di Gua Hiro beserta Abu Bakar Siddiq. Sampai kecapean Rasulullah tertidur di paha Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sampai tidak sadar, sampai digigit ular ketika itu. Apa Abu Bakar Siddiq mengeluh? Tidak. Abu Bakar Siddiq ketika digigit ular tidak menggerakkan seluruh badan sedikit pun. Kenapa? Khawatir Rasulullah yang sedang tidur di pahanya akan terbangun kalau Abu Bakar Siddiq bergerak. Bahkan ketika Abu Bakar Siddiq digigit ular, Abu Bakar Siddiq hanya bisa menangis, meneteskan air mata, menahan rasa sakitnya digigit ular, sampai air mata Abu Bakar Siddiq jatuh ke pipi Rasulullah. Sampai Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar Siddiq, tidak sudikah engkau menemaniku? Tidak sudikah engkau bersamaku? Engkau sampai mau dibunuh gara-gara aku? Bukan begitu ya Rasulullah. Aku ridho. Kemanapun engkau pergi, aku akan setia mendampingimu, kata Abu Bakar Siddiq. Gak ada sahabat yang seperti Abu Bakar Siddiq yang suka duka selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah tertidur di paha Abu Bakar Siddiq, Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Kalau engkau sakit, aku juga sakit. Kalau engkau kena corona, mungkin kalau saya hidup zaman corona juga mungkin bisa kena. Engkau sakit sama, aku juga sakit. Engkau lapar sama, aku juga lapar. Engkau haus sama, aku juga haus. Engkau makan sama, aku juga makan. Aku ini manusia biasa, kata Rasulullah. Apa yang membedakan yuha ilayya? Yang membedakan aku denganmu adalah aku diberikan wahyu dari Allah, sedangkan kita semua tidak diberikan wahyu. Itu yang membedakan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu adalah wahyu, tidak bukan hawa nafsu. Itu yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad. Hadirin dirahmati Allah, sampailah Nabi Muhammad itu pindah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bagaimana kelanjutan cerita hijrahnya? Insyaallah nanti kita lanjutkan di cerita bulan Muharram. Karena hijrah ceritanya adalah bulan Muharram. Insyaallah kita akan bertemu di gelombang dan tempat yang sama jika masih ada umur. Hadirin dirahmati Allah, itulah sekilas Isra dan Mi'raj dan hikmah Isra dan Mi'raj yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus bersatu, gotong royong, jangan saling mengandalkan. Kita semua bersatu, warga Wadas Bojong harus bersatu, jangan sampai kita saling menyalahkan. Yang kedua, kita silaturahim. Yang muda silaturahim kepada yang tua jangan sungkan, yang tua juga jangan gengsi silaturahim yang muda jangan gengsi silaturahim yang tua. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan kita menambah iman kita kepada Allah dan takwa kita kepada Allah melalui peringatan Isra Mi'raj ini. Iman kita meningkat dan takwa kita bertambah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.